Kalau ngomongin Adit atau Sopo Jarwo, pasti nama Bang Jarwo langsung muncul di kepala. Iya bang, ya beres lah pokoknya. Jadi nih, Bang Jarwo menjemput. Aduh, iya deh ya. Nah, hati-hati pokoknya. Dia itu tokoh yang bisa bikin kita kesel iya, ketawa juga iya. Kadang ngeselin banget, suka ngerecokin hidup orang, tapi anehnya justru kehadiran Bang Jarwo bikin serial ini jadi hidup, jadi lucu, bahkan jadi punya makna. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kepribadian Bang Jarwo, mulai dari sifat-sifat khasnya, contoh tingkah laku absurdnya, hubungannya sama karakter lain, sampai kenapa dia jadi tokoh yang gak bisa digantiin dalam serial ini. Yuk, kita mulai. Siapa itu Bang Jarwo? Bang Jarwo adalah pria dewasa dengan postur agak gemuk. Suara khas ala orang Betawi dan gaya bicara yang selalu meyakinkan meskipun sebenarnya belum tentu benar. Jarwo, Wah, sorry Pak Dasuki, sorry. Anda belum beruntung. Sopo, kamu mau lah? Semua itu harus dimulai dari bawah, Sopo. Udah, terima aja. Penampilannya sederhana, kemeja polos, rambut tipis cepak, tapi ekspresi wajahnya itu loh, gampang banget ditebak kalau lagi marah, kesel, atau ngotot sama pendapatnya. Jarwo biasanya tampil bareng sahabat setianya Sopo. Dan dari dua inilah muncul momen-momen paling absurd, paling kocak, sekaligus penuh pesan moral di serial ini. Bang Jarwo punya sifat khas yang bisa kita kenali banget. Pertama, keras kepala dan egois. Bang Jarwo tipe orang yang kalau udah ngomong, susah banget dibantah. Contohnya ketika dia yakin ide bisnisnya yang ngawur itu bisa sukses, dia bakal bela mati-matian meskipun orang-orang lain udah bilang gak masuk akal. Sering jadi berjaya. Kang, saya ini mau nawarin bisnis. Saya tak minjem gasnya dulu ya. Nanti langsung tak ganti bisnis catering. gimana ya? Egonya tinggi, dia sering pengen dihormati, pengen dianggap lebih pintar, padahal sering malah bikin masalah. Sifat keras kepalanya ini bikin konflik muncul, dan justru dari konflik itu cerita jadi menarik. Kedua, Bang Jarwo itu lucu tapi menyebalkan. Nah, ini yang bikin penonton campur aduk. Bang Jarwo sering banget bikin ulah, kayak ngeremehin Adit dan temen-temennya, atau memanfaatkan situasi buat kepentingannya sendiri. Tapi di sisi lain, tingkahnya selalu kocak. Cara ngomongnya yang belepotan, ekspresi wajahnya yang lebay, sampai interaksinya sama Sopo yang polos bikin kita pengen ketawa walau sebenarnya dia bikin kesel. Ketiga, materialis dan cepet tergiur. Jarwo punya kelemahan besar, mata duitan. Kalau ada kesempatan dapat duit, keuntungan, atau bahkan sekedar iming-iming hadiah kecil, dia langsung semangat. Kadang dia tega memanfaatkan orang lain termasuk Adit dan kawan-kawan demi kepentingan pribadi. Tapi yang menarik, dia nggak benar-benar jahat. Lebih tepatnya, dia cuma terlalu gampang tergoda. Keempat, sisi baik yang tersembunyi. Inilah yang bikin Jarwo bukan sekedar karakter antagonis. Di balik sifat keras kepala dan materialisnya, dia juga punya hati. Ada momen-momen tertentu di mana Jarwo sadar atas kesalahannya, lalu membantu orang lain. Misalnya ketika ada warga kampung yang butuh pertolongan, Jarwo akhirnya ikut turun tangan, meski awalnya dia ogah-ogahan. Sisi baik ini bikin penonton sadar kalau Jarwo itu manusiawi banget. Dia salah, iya, tapi dia juga bisa berubah. Bang Jarwo gimana hubungannya sama karakter lain? Dengan Sopo, Sopo itu partner sejati Bang Jarwo. Jarwo selalu jadi pemimpin, sementara Sopo nurut aja meskipun sering keliru. Hubungan mereka mirip bos dan anak buah, tapi ada banyak momen lucu di mana justru Sopo yang jadi penyeimbang, bahkan kasih masukan bijak ke Jarwo. Duo ini bikin dinamika cerita jadi seger, kayak Tom and Jerry versi Indonesia, tapi dengan bumbu lokal yang kental. Dengan Adit dan teman-temannya, Jarwo sering berperan sebagai pengganggu Adit CS. Dia suka ngejek, suka ngeremehin, bahkan kadang ngerecokin rencana anak-anak. Tapi di balik itu, dia justru jadi pemicu munculnya pesan moral. Karena dari konflik dengan Jarwo, Adit dan teman-temannya belajar arti kerjasama, kesabaran, bahkan cara menghadapi orang yang keras kepala. Dengan tokoh dewasa lain, Jarwo juga sering berurusan sama Pak RT atau tokoh masyarakat di kampung.
Nah, disinilah terlihat jelas kalau Jarwo itu bukan jahat, tapi lebih ke pengen dihormati. Dia sering coba cari perhatian, pengen dianggap penting, meski caranya salah kaprah. Kenapa Jarwo jadi penting dalam Adit Sopo Jarwo? Coba bayangin, kalau di Adit Sopo Jarwo nggak ada karakter Jarwo, ceritanya pasti hambar. Dia itu sumber utama konflik, komedi sekaligus pelajaran hidup. Jarwo adalah gambaran orang biasa yang penuh kekurangan tapi juga punya sisi baik. Penonton bisa belajar bahwa orang menyebalkan sekalipun sebenarnya punya alasan di balik kelakuannya. Dan itulah yang bikin Jarwo jadi salah satu karakter paling berkesan di dunia animasi Indonesia. Jadi sahabat semua, kepribadian Bang Jarwo itu memang campur aduk. Dia keras kepala, egois, suka uang, bikin repot, tapi juga kocak, menghibur dan kadang menunjukkan sisi baiknya. Karakter ini bukan sekedar lawan Adi CS aja, tapi juga pengingat buat kita semua bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Dari Jarwo, kita bisa belajar. Jangan cepat menilai orang dari sifat buruknya saja, karena selalu ada sisi lain yang bisa bikin kita kagum. Dan itulah yang membuat Jarwo jadi salah satu karakter paling berkesan di dunia animasi Indonesia. Ikal pamit, sampai jumpa di konten berikutnya hanya di Cihabi TV.